Bersama lagi dengan NIM 1234966 dari Produksi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Pada video kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai ladder dan cara kerja daripada tugas besar saya sendiri, yakni di mana tugas besar ini terdiri atau dibuat dalam bentuk kelompok dan terdiri atas 3 anggota. Di sini untuk kelompok kami sendiri, kami membuat alat cetak tahu di mana menggunakan 2 silinder dan 1 sensor. 2 silindernya ini ada silinder pertama yang ditempatkan di atas yang fungsinya untuk melakukan percetakan, sedangkan silinder 2 berada di samping yang fungsinya untuk mendorong hasil dari cetakan tersebut. Nah, si sensor sendiri yang digunakan itu adalah sensor proximity untuk mendeteksi adanya objek. Sebelum melanjut kepada cara kerja daripada alat kami sendiri, yang pertama di sini kita akan membuat ladder terlebih dahulu, di mana bentuk untuk ladder sendiri itu seperti ini. Oke. Di sini file name-nya ladder tahu. Oke, setelah itu kita buat rangkaian terlebih dahulu di sini X02, di mana X02 ini itu sebagai sensor proximity-nya sendiri yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan objek. Selanjutnya kita compile terlebih dahulu. Lalu selanjutnya
selanjutnya yang satu. Karena dikompil lagi. Mungkin udah sampai sini. Untuk penjelasan sendiri di room 0 di room 1 ini yaitu sistemnya ini akan aktif ketika si sensor proximity-nya ini telah mendeteksi adanya objek. Lalu setelah itu waktu 5 detik ini akan aktif ketika si sistemnya telah hidup, ya nolnya aktif. Lalu daripada situ waktu 5 detik ini diperuntukkan agar ketika si sensor proximity-nya ini mendeteksi objek, silinder satunya ini tidak langsung aktif untuk mencetak tahu karena ditakutkan terjadi salah press. Oleh sebab itu diberikan waktu 5 detik agar memastikan benar-benar bahwasanya di bawah sensor ini terdapat objek yang benar-benar merupakan sasaran yang ingin dicetak. Lalu setelah itu di sini Y1 sendiri merupakan silinder 1, di mana silinder 1 ini akan aktif ketika sistem dan waktu ini tuh menyala. Lalu selanjutnya tahap berikutnya setelah silinder 1 aktif, maka akan dilakukan pengopresan selama 2 detik. Lalu selanjutnya lanjut pada room berikutnya, di mana di sini tes 1. Lalu selanjutnya di sini
Terus ini di-compile lagi. Lalu untuk penjelasannya sendiri, dimana tadi setelah silinder 1 kan T1 ini akan aktif ketika silinder 1-nya aktif. Nah, lalu setelah itu maka silinder 1-nya ini akan mencetak tahunnya itu selama 2 detik. Karena berarti 2 detik. Lalu pada room selanjutnya dikatakan bahwa silinder 2 akan aktif ketika T2-nya ini pun aktif, sedangkan T2 itu akan aktif ketika T1 aktif. Jadi jalan programnya ini ketika si silinder 1-nya ini ngepres selama 2 detik dengan T1 selama 2 detik. Lalu setelah itu setelah T1-nya ini aktif, maka otomatis T2 juga akan aktif, dan bila mana T2 dengan kecepatan 2 detik ini aktif, maka dilanjutkan dengan silinder 2 yang kemudian aktif berikutnya. Lalu selanjutnya di sini ini di-compile dulu. Terus ini di-compile lagi. Lalu untuk penjelasannya sendiri, dimana tadi setelah silinder 1 kan T1 ini akan aktif ketika silinder 1-nya aktif. Nah, lalu setelah itu maka silinder 1-nya ini akan mencetak tahunnya itu selama 2 detik. Karena berarti 2 detik. Lalu pada room selanjutnya dikatakan bahwa silinder 2 akan aktif ketika T2-nya ini pun aktif, sedangkan T2 itu akan aktif ketika T1 aktif. Jadi jalan programnya ini ketika si silinder 1-nya ini ngepres selama 2 detik dengan T1 selama 2 detik. Lalu setelah itu setelah T1-nya ini aktif, maka otomatis T2 juga akan aktif, dan bila mana T2
dengan kecepatan 2 detik ini aktif, maka dilanjutkan dengan silinder 2 yang kemudian aktif berikutnya. Baik, selanjutnya membahas mengenai cara kerja daripada sistem kami sendiri. Di sini itu terdapat 2 silinder di mana kami menggunakan silinder SC32 kali 150. Karena pakai silinder ini kami menggunakan silinder dengan diameter 32 mm ini untuk memberikan gaya dorong yang relatif kuat jika digerakkan dengan kompresor nantinya. Lalu macam daripada si silinder ini sendiri itu kan adalah 150 mm, yang dimana 150 meter ini tuh berarti ujung pistonnya itu bisa bergerak sejauh 150 mm, dan ini tuh digunakan untuk menyesuaikan dengan kedalaman cetakan tahu serta perjalanan piston yang diperlukan dari posisi awal hingga ke akhir cetakan. Nah, kenapa kami milih untuk menggunakan silinder SC3250 ini? Itu dikarenakan silinder ini tuh ukurannya tidak terlalu besar, jadi cocok dengan project mini cetakan tahu kami ini. Lalu silinder ini sendiri tuh masih cukup kuat, lalu lebih mudah juga dicari di pasaran, serta harganya yang masih lebih terjangkau. Di sini kami menggunakan 2 silinder, di mana silinder yang pertama di sini tahu akan ditempatkan di silinder pertama, lalu akan dipres, dicetak, dan hasil dari percetakan itu nantinya akan didorong ke tahap akhir, dimana menandakan bahwasanya tahu itu telah tercetak. Lalu daripada kedua silinder ini, selain 2 silinder ini, kami juga menggunakan satu sensor, yaitu sensor proximity, di mana sensor ini kami letakkan di sebelah, di bawah, di samping silinder 1, tepatnya kami perkirakan untuk mengaturnya berada 5 cm daripada ketinggian objek yang akan dideteksi. Jadi si sensor proximity-nya ini sengaja kami buat untuk mendeteksi objek ketika objek ini berada tepat 5 cm di bawah pada sensor proximity. Kami mengatur jaraknya demikian. Lalu ketika nanti si sensor proximity ini mendeteksi adanya suatu objek,
Lalu daripada program PLC ladder yang kami buat tadi, maka akan dipastikan dulu apakah benar objek ini berada di tempat tersebut dalam 5 detik. Bila hanya dalam 5 detik objek tersebut tidak berpindah, sensor masih mendeteksi objek tersebut, maka silinder 1 akan mengepres objek tersebut ataupun tahu tersebut, dimana untuk cetakan daripada tahu sendiri, cetakan tahunya itu kami menggunakan ukuran 20 cm dikali 20, dimana untuk cetakan tahu kami sendiri adalah demikian. Ini adalah dengan ukuran 20 kali 20 cm. Lalu untuk bentukan daripada prototipe kami sendiri demikian, dimana cetakan tahu ini yang ditempel kepada si silinder 1. Lalu sensor proximity-nya berada di bagian kanan silinder. Setelah terdeteksi bahwa adanya suatu objek di bawah ini dalam jarak 5 cm daripada si sensor, maka otomatis silinder satu ini akan aktif dan mengepres objek yakni tahu. Lalu setelah terpres, dia akan menekan tahu itu selama 2 detik, lalu mengangkat cetakannya ini kembali. Nah, setelah cetakan ini terangkat kembali, akan dihitung oleh daripada program slider tadi itu selama 2 detik. Lalu silinder kedua yang ada di sebelah kiri ini, dia akan mendorong hasil daripada cetakan tahu tersebut. Jadi untuk alat dan bahan yang kami gunakan sendiri, selain daripada silinder SC32 ini, kami juga menggunakan silinder moncong kuning untuk menutup daripada lubang silinder ini. Lalu kami juga menggunakan hose PU selang dengan ukuran yang menyesuaikan pada masing-masing silinder. Lalu juga menggunakan fitting. Di sini kami ada yang menggunakan fitting 1/8 sama MDC 802.
dengan ukuran 6 mm. Lalu kami juga menggunakan 2 valve Untuk valve-nya sendiri terlihat di sini dan ada di sebelah sini. Kami menggunakan 2 valve, dimana untuk valve satu sendiri itu tuh dipakai untuk mengatur arah gerak silinder, yakni mengatur arah maju ataupun mundur silinder. Lalu untuk valve keduanya sendiri itu tuh fungsinya untuk mengatur seberapa kuat tekanan daripada si cetakannya. Jadi mengatur kecepatan piston saat menekan si tahunya. Jadi valve 1 untuk silinder sebelah kiri ini, dan valve 2 untuk silinder 1 yang berada di atas ini. Valve ini sendiri itu membuat tekanan menjadi lebih halus serta hasil cetakannya lebih seragam dan mesin pun lebih aman. Lalu kerjanya sendiri itu nanti kan kita menggunakan kompresor, dimana udara dari kompresor untuk valve-nya sendiri terlihat di sini dan ada di sebelah sini. Kami menggunakan 2 valve, dimana untuk valve 1 sendiri itu tuh dipakai untuk mengatur arah gerak silinder, yakni mengatur arah maju ataupun mundur silinder. Lalu untuk valve keduanya sendiri itu tuh fungsinya untuk mengatur seberapa kuat tekanan daripada si cetakannya. Jadi mengatur kecepatan piston saat menekan si tahunya. Jadi valve 1 untuk silinder sebelah kiri ini, dan valve 2 untuk silinder 1 yang berada di atas ini. Valve ini sendiri itu membuat tekanan menjadi lebih halus serta hasil cetakannya lebih seragam dan mesin pun lebih aman. Lalu kerjanya sendiri itu nanti kan kita menggunakan kompresor, dimana udara dari kompresor ini akan masuk, lalu valve 2 nantinya akan mengatur tekanan dan kecepatan, dan valve 1 akan mengarahkan udaranya ke si silinder ini. Lalu silinder akan maju, silinder 1 ini akan maju untuk menekan tahu. Lalu valve akan balik dan silinder akan mundur. Lalu langkah tersebut akan dilakukan setiap si sensornya ini mendeteksi adanya barang dalam jangkauan jarak yang telah ditentukan. Baik, demikian video penjelasan mengenai ladder serta cara kerja daripada sistem kami sendiri. Sekian, terima kasih.